Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu digital business model dan e-commerce. Kalau kita lihat sekarang, teknologi digital benar-benar mengubah cara bisnis itu berjalan. Dulu kalau mau beli barang harus datang ke toko langsung. Sekarang jauh lebih simpel, cukup buka aplikasi, pilih barang, bayar, dan tinggal tunggu kurir ngantar. Ini terjadi hampir di semua sektor, termasuk UMKM dan startup. Indonesia bahkan termasuk negara dengan perkembangan e-commerce paling cepat di Asia Tenggara. Digital business model itu sebenarnya cara bisnis menciptakan dan menyampaikan nilai dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, bukan cuma jualan online ya, tapi bagaimana platform, data, dan interaksi digital itu bekerja bareng untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya kayak Gojek, mereka menghubungkan pengguna dan driver lewat aplikasi. Nilai bisnisnya muncul dari transaksi digital tadi. Nah, e-commerce sendiri adalah salah satu bentuk nyata dari digital business model. Semua aktivitas jual beli yang dilakukan lewat internet masuk kategori e-commerce, baik itu melalui marketplace, website, atau media sosial. Ada beberapa jenis e-commerce. Yang pertama, B2C, seperti Shopee atau Tokopedia, di mana bisnis menjual langsung ke konsumen. Yang kedua, B2B, yaitu transaksi antar pelaku usaha. Biasanya ini untuk pembelian bahan baku atau layanan vendor. Lalu ada C2C, seperti penjual individu yang membuka toko kecil di marketplace. Dan yang lagi naik daun sekarang, social commerce, contohnya TikTok Shop, yang menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu platform. Dalam digital business model, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama, value proposition, atau nilai utama yang ingin diberikan ke pelanggan. Kedua, channels atau jalur penyampaian, seperti marketplace, website, atau aplikasi. Ketiga, revenue streams, yaitu sumber pendapatan seperti penjualan produk, iklan, atau subscription. Dan terakhir, key partners, misalnya penyedia pembayaran, logistik, dan supplier. E-commerce itu tidak berdiri sendiri, ada ekosistem besar di belakangnya. Mulai dari pembayaran digital seperti OVO dan Dana, hingga jasa logistik seperti JNE, JNT, dan SiCepat. Belum lagi pengelolaan data pelanggan dan digital marketing yang membuat pengalaman belanja jadi lebih nyaman. Di Indonesia, penerapan digital business model semakin luas. UMKM banyak yang masuk marketplace untuk memperluas pasar, dan startup lokal seperti GoTo dan Bukalapak menghadirkan inovasi baru. Pemerintah juga ikut mendukung lewat program digitalisasi UMKM. Walaupun berkembang pesat, ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti literasi digital yang masih rendah, terutama bagi pelaku UMKM. Masalah keamanan transaksi dan kepercayaan konsumen juga menjadi perhatian penting. Belum lagi infrastruktur internet yang belum merata, ditambah persaingan platform digital yang semakin ketat. Tapi di balik itu semua, peluangnya sangat besar. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat, dan social commerce bersama teknologi AI menjadi tren yang semakin kuat. Produk lokal bahkan punya potensi besar untuk ekspor digital ke pasar global. Untuk sukses di dunia digital, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Mulai dari memanfaatkan marketplace untuk validasi pasar, kemudian membangun brand sendiri lewat website atau aplikasi. Lalu, mengoptimalkan digital marketing dan bekerja sama dengan payment, gateway, logistik, sampai influencer. Kesimpulannya, digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia bisnis modern. E-commerce bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan strategis untuk bisa bersaing.
Karena itu, pelaku bisnis harus adaptif, kreatif, dan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.